Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Setio Logowo, NPM 182300092, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas PGRI Semarang, Fakultas FIPSKR. Baik, saya di sini akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bu Utfi, yaitu mata kuliah pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga sekolah. Ya, ini jawaban nomor 1 dari saya. Soalnya yaitu analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulan. Jawaban dari saya yaitu 1. Faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga dari kelompok saya yaitu kajian teori. Pengertian olahraga adalah aktivitas gerak yang dilakukan oleh manusia. Olahraga adalah bentuk lain dari aktivitas fisik, tetapi jauh lebih terukur daripada latihan karena olahraga memiliki seperangkat peraturan dan umumnya melibatkan adanya kompetisi disebut olahraga. Aktivitas yang dilakukan oleh fisik bertumpu pada peregangan keterampilan fisik yang di dalam terdapat dukungan permainan serta peregangan keterampilan usaha keras di kelompok otot-otot besar disebut dengan olahraga. Selanjutnya, kesimpulan sesuai dengan identitas penelitian yang pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil bahwa potensi atlet cabang olahraga sepak bola usia 13-15 tahun termasuk dalam kategori cukup berbakat. Kesimpulan tersebut dibutuhkan dengan adanya penghitungan dari nilai rata-rata yang didapat pada penghitung T-score. Nilai rata-rata adalah 199,71. Kemudian rata-rata tersebut dimasukkan ke dalam tabel kategori bakat yang masuk dalam kategori cukup bakat. Hasil dari persentase dari kriteria sangat berbakat ada 5 orang atlet atau 6,67%. Yang termasuk kriteria berbakat ada 20 orang atlet atau 26,67%. Yang termasuk kriteria cukup berbakat ada 28 orang atlet atau 37,33%. Yang termasuk kurang berbakat ada 14 orang atlet atau 18,67%. Yang termasuk tidak berbakat ada 8 orang atlet atau 10,66%. Selanjutnya saya di sini akan menjawab yang nomor 2, soal nomor 2 yaitu prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Saya akan menjawab yang nomor 2, yaitu pertama kalinya pesta olahraga Asia diselenggarakan secara bersama di 2 kota ibu kota Indonesia, Jakarta, yang menjadi tuan rumah pesta olahraga Asia untuk pertama kalinya pada tahun 1962 dan Palembang ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Acara diadakan di dan sekitar 2 kota tersebut, termasuk lokasi di Bandung dan beberapa tempat di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Upacara pembukaan dan penutupan Pesta Olahraga Asia 2018 diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. E-sport dan polo kuno pertama kalinya disertakan sebagai olahraga eksibisi. Pada Perdana Menteri secara resmi mengumumkan penarikan Hanyu sebagai tuan rumah. Ia menyebabkan ketidaksiapan dan resesi ekonomi sebagai alasan untuk
penarikan tersebut. Pengetahuan bahwa mereka menarik karena negara tidak mampu membayar pembangunan fasilitas di tempat yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara ini. Ya, selanjutnya saya akan menjawab nomor 3. Soal nomor 3 yaitu, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Jelaskan. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu harusnya kalau saya menjadi seorang pelatih yang ada atlet atau anggotanya yang tidak mengalami kurang semangat gitu, kita sebagai seorang pelatih harus berpikir positif. Berpikir positif itu dalam artian berarti kita harus mensugesti anak tersebut agar pikirannya itu tenang dan selalu baik. Selanjutnya yaitu memotivasi. Ya, dalam arti memotivasi itu memotivasi anak agar lebih semangat untuk berlatihan, kalau enggak selalu mensupport. Selanjutnya yaitu pengendalian emosi. Pengendalian emosi itu dalam artian kita sebagai pelatih harus mengetahui atlet-atletnya agar selalu menjaga emosi saat bertanding agar tidak terpancing emosi. Selanjutnya yaitu kepercayaan diri, melatih anak didik kita agar lebih percaya diri, agar tidak minder gitu saat bertanding, apalagi kalau berpengaruh juga kepada supporter karena sering menyorak-nyorai gitu. Yang selanjutnya itu konsentrasi, suruh atlet kita agar konsentrasi saat bertanding dan jangan sampai konsentrasinya itu hilang, agar tetap fokus. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan soal nomor 4, yaitu untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Saya akan menjawab ini jawaban nomor 4, yaitu identifikasi bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan bakat adalah dasar kependidikan, sifat, dan pembawaan yang dapat dari lahir dan dalam. Dari pengertian bakat di atas, selanjutnya dapat dikatakan bahwa identifikasi bakat olahraga adalah proses pemberian ciri terhadap dari kemampuan yang dibawa dari lahir yang dapat melandasi keterampilan olahraga. Proses identifikasi bakat. Untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat meraih prestasi, diperlukan upaya dapat berperan tahapan. Adapun tahapan yang dimaksud adalah mencari calon atlet berbakat, memilih calon atlet yang pada usia muda, memonitor calon atlet terdapat secara terus-menerus. Yang selanjutnya kriteria identifikasi calon atlet. Prestasi tinggi dan olahraga memerlukan calon atlet dengan profesi biologi khusus, kemampuan biomotorik menonjol, dan ciri-ciri fisiologi yang kuat. Selanjutnya saya di sini akan membacakan soal yang nomor 5. Dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Ya, nomor 5 saya akan menjawab fase
dalam latihan itu apa saja? Fase pemanasan. Fase pemanasan yaitu merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan ialah merupakan gerakan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum kita melakukan gerakan inti. Yang kedua, fase inti. Fase inti ini ialah merupakan fase yang dimana kita melakukan kegiatan senam irama yang harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan jadwal atau tempo irama. Yang ketiga yaitu fase pendinginan. Fase pendinginan ialah merupakan fase yang di mana dalam fase ini menggunakan gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan dalam fase ini harus tetap bergerak tetapi tidak cukup pelan untuk memberikan detak jantung menurut secara berangsur-angsur. Ya. Mas. Mulai. Ya, itu tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.